Halo semuanya, selamat datang di analisa taktik kita kali ini. Langsung aja ya, karena laga di depan mata ini bener-bener gak main-main. Derby London Barat di Craven Cottage hari Senin nanti, di mana Fulham bakal menjamu Chelsea untuk ngebuka Liga Premier musim 2026-2027. Ini bukan sekedar laga perdana biasa loh, ini bener-bener awal dari era baru buat kedua klub yang sama-sama lagi ada di persimpangan jalan. Jadi siapkan catatan kalian karena kita bakal bedah tuntas angka, taktik, dan drama di balik layar laga panas ini. Nah, ada satu angka yang menarik banget buat dibahas pertama kali, 27. Kenapa penting? Karena Xabi Alonso baru aja resmi jadi manajer ke-27 yang pegang kendali Chelsea di era Liga Premier. Fakta serunya, angka ini bikin Chelsea sukses nyalup Tottenham Hotspur yang punya rekor 26 manajer sebagai klub dengan pergantian nakoda paling banyak di Liga. Dari sini aja kita udah bisa ngerasain seberapa gila tekanannya kan. Alonso masuk ke lingkungan yang ekspektasinya selalu selangit, tapi kesabarannya bener-bener super tipis. Oke, kita masuk ke poin pertama kita, duel dua mantan Madrid. Ngomong-ngomong soal pelatih, cerita di balik layar laga ini tuh sama serunya sama apa yang bakal terjadi di lapangan nanti. Koneksi dua pelatih ini benar-benar unik. Di satu sisi, kita punya Alvaro Arbeloa yang sekarang megang Fulham. Terus di sisi lain, ada Xabi Alonso di Chelsea. Mereka berdua ini kan mantan rekan setim, tapi ironinya ternyata lebih dalam dari itu. Sebelumnya, Arbeloa sempat jadi pelatih interim di Real Madrid kan, tapi dia pergi setelah Jose Mourinho balik ke Bernabeu. Terus tebak siapa yang gantiin posisi Arbeloa di Madrid musim lalu? Betul banget, Xabi Alonso. Dan sekarang, Alonso yang habis gantiin Arbeloa di Madrid, ikut nyebrang ke London buat nanganin Chelsea. Ini bener-bener catur taktik antara dua orang yang udah paham banget sama filosofi main masing-masing. Lanjut ke poin kedua soal kutukan pembuka milik Chelsea. Buat Alonso, balik ke Inggris ini jelas bukan jalan-jalan sore ya. Beban yang dia warisi dari skuad ini lumayan berat. 10. Ini dia posisi akhir Chelsea di klasemen Liga musim lalu. Buat klub sekelas Chelsea, finish di urutan ke-10 itu bisa dibilang bencana absolut kan? Apalagi kalau kita ingat kegagalan ini datang tepat setelah mereka sukses angkat trofi Piala Dunia antar klub di tahun sebelumnya. Penurunannya benar-benar drastis, sampai bikin perombakan besar dan ninggalin atmosfer yang kurang enak di Stamford Bridge. Bayangin aja, sejak awal Maret musim lalu, Chelsea cuma bisa ngumpulin 7 poin. Itu catatan paling buruk dari tim manapun yang gak terdegradasi. Dan seakan masalah tadi belum cukup, Alonso dihadapkan sama angka ini, 40. Coba bayangin, skuad senior Chelsea sekarang bengkak sampai sekitar 40 pemain. Gila kan? Gimana caranya bikin sesi latihan taktis yang fokus kalau pemainnya sebanyak itu? Belum lagi musim ini mereka absen di kompetisi Eropa. Ini jelas bikin pusing kepala. Apalagi kabarnya ada sekitar 12 pemain yang mungkin harus buru-buru dilepas sebelum bursa transfer ditutup biar skuadnya lebih ramping. Ditambah lagi, ada semacam bayang-bayang kelam yang selalu ngikutin Chelsea tiap main di laga pembuka Liga. Mereka ini gagal menang di laga pertama dalam 3 musim berturut-turut loh, 2 kali seri dan sekali kalah. Kalau Chelsea sampai gagal menang lagi lawan Fulham nanti, mereka bakal mencetak rekor tanpa kemenangan di 4 laga pembuka secara beruntun. Terakhir kali kejadian kayak gini tuh di era tahun 95-99. Sejarah pelatih baru Chelsea juga nggak terlalu mihak Alonso. Dari 8 manajer baru terakhir, cuma 2 yang sukses menang di laga debut Liga mereka. Terus gimana respons Alonso soal tekanan ini? Di konferensi pers sebelum laga, dia dengan gaya tenangnya yang khas nyebut situasi ini sebagai ya sebuah proses. Alonso bersikeras kalau ukuran skuad yang raksasa itu bukan masalah. Dan dia janji timnya bakal terus berkembang dari bulan ke bulan. Sebagai analis, saya lihat ini tuh langkah pinter dari Alonso buat nurunin ekspektasi publik. Tapi di saat yang sama, tetap nyuntikin mentalitas pemenang ke dalam ruang ganti yang lagi bergejolak. Sekarang kita pindah ke bahasan ketiga. Rekor kandang menakutkan Fulham. Kita geser fokus ke tuan rumah sebentar. Walaupun musim lalu poin mereka sama persis kayak Chelsea, dinamika di Craven Cottage kerasa beda banget. Kita nggak bisa meremehkan seberapa dominannya Fulham saat main di kandang belakangan ini. Sepanjang kalender 2026, mereka udah menangin 6 dari 9 pertandingan kandang terakhir di Liga Premier. Faktanya, cuma Manchester United yang punya rekor kemenangan kandang lebih banyak tahun ini. Craven Cottage udah benar-benar berubah jadi benteng pertahanan yang angker, dan ini jelas jadi modal berharga banget buat Arbeloa. Tapi biarpun jago kandang, tetap aja ada rasa was-was di kalangan fans tuan rumah. Jelas saja, mereka kan baru ditinggal manajer Marco Silva yang udah 5 tahun bareng-bareng demi gabung ke Benfica. Gak cuma itu, Fulham juga kehilangan 2 mesin serangan utama mereka musim lalu, Raul Jimenez dan Harry Wilson, yang pindah di pramusim.
Nyari pengganti buat gol-gol dan kreativitas dua pemain ini pastinya bukan tugas yang gampang ya. Masuk ke bagian keempat, wajah baru, bintang absen. Dengan segala perombakan skuad tadi, siapa aja nih yang bakal menepi? Dan siapa rekrutan baru yang patut kita tunggu aksinya? Oke, kita cek dulu ya siapa aja pemain bintang yang bakal absen. Chelsea dipastikan main tanpa bek andalan mereka, Wesley Fofana, yang ternyata masih kena sanksi gara-gara kartu merah pas lawan Sunderland di hari terakhir musim lalu. Di lini tengah, rekrutan baru yang syarat pengalaman, Jordan Henderson, juga masih harus berkutat sama cedera. Dari kubu Fulham, mereka kehilangan kapten Tom Cairney yang lagi pemulihan operasi lutut, plus Joachim Andersen yang juga kena skorsing kartu merah bawaan dari laga lawan Bournemouth bulan Mei kemarin. Bolongnya formasi ini jelas bakal maksa kedua pelatih buat puter otak ekstra keras. Nah, buat nutupin celah itu, kita bakal disuguhin aksi beberapa rekrutan baru. Chelsea ngeboyong 11 pemain baru, dipimpin sama transfer mahal Morgan Rogers dan striker veteran Danny Welbeck. Ngomong-ngomong soal Welbeck, kalau dia dimainin, dia bakal nyamain rekornya Jermaine Defoe yang udah main di 19 musim Liga Premier yang berbeda loh. Sementara di sisi Fulham, Arbeloa kelihatan pinter banget manfaatin koneksi Madridnya buat bawa talenta muda, striker Gonzalo Garcia dan gelandang serang Cesar Palacios. Arbeloa kelihatannya berani ambil risiko ngandelin daun muda yang belum teruji di Inggris buat langsung ngasih dampak instan. Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima, prediksi superkomputer Opta. Kita udah bahas taktik, pelatih, formasi, sampai pemain yang absen. Sekarang, mari kita biarkan data murni yang berbicara. Sebagai pengingat, sebelum kita lihat hasil datanya, coba kita ingat-ingat lagi pertemuan terakhir mereka. Waktu itu, Fulham sukses menang 2-1. Memang sih, kemenangan itu banyak diuntungkan gara-gara kartu merah Marco Curella di babak pertama yang langsung dimanfaatin jadi gol sama Jimenez dan Wilson. Tapi tetap aja, memori kemenangan ini pasti ngasih suntikan kepercayaan diri yang lumayan buat skuad The Cottagers. Dan asal tahu aja, kalau Fulham menang lagi kali ini, itu bakal jadi kemenangan beruntun pertama mereka atas rival London Barat ini sejak rentang tahun 1977 sampai 1979. Nah, ini dia hasil akhirnya. Superkomputer Opta udah ngejalanin 10.000 simulasi buat pertandingan ini. Kesimpulannya, Chelsea sedikit diunggulkan dengan probabilitas kemenangan di angka 50,1%. Secara kedalaman materi pemain dan pengalaman Alonso, di atas kertas mereka memang megang kendali. Tapi awas, jangan pernah coret Fulham gitu aja. Peluang menang 26,7% itu angka yang nyata loh. Apalagi kalau kita masukin variabel keangkeran kandang mereka, ditambah rekor pembuka Chelsea yang secara historis memang sering bikin deg-degan. Jadi, ini bawa kita ke pertanyaan utamanya. Dengan semua variabel liar yang kita bahas tadi, dua manajer baru yang saling kenal luar dalam, skuad Chelsea yang super gemuk, dan darah muda baru di kubu Fulham, siapa yang bakal menang adu taktik di Craven Cottage nanti? Apakah Xabi Alonso bakal ngebuktiin kelasnya dan mutusin kutukan laga pembuka Chelsea? Atau malah Alvaro Arbeloa yang bakal bikin kejutan taktis dan nambah penderitaan mantan rekan setimnya? Silakan kalian nilai sendiri dari data yang udah kita bedah barusan. Terima kasih udah ngikutin analisa taktik ini dan selamat menikmati pertandingannya.